Bab 454. Ayo bertarung. Tidak bisa mengalahkannya. Setelah hanya satu putaran pertempuran, Mileye tahu bahwa tidak satu pun dari 3 orang di depannya adalah lemah baginya. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan ketiganya. Terutama pria berbaju biru. Baru saja, dia awalnya ingin membunuh lawan secara mengejutkan, tetapi dia tidak mengharapkan lawan menghindari pedangnya yang mematikan. Tidak hanya itu, tetapi juga untuk segera mengembalikan lengan yang terpotong olehnya. Terlalu menakutkan. Mileye tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan ketiga orang ini sama sekali. Jika mereka tidak pergi, begitu dia ditahan, Zhan dan yang lainnya bisa dipenggal. Pergi. Pada saat ini, pria berbaju biru terkekeh ringan, bisakah kalian pergi? Ketika suara itu terdengar, dia akan menembak, dan pada saat ini, matanya tiba-tiba sedikit menyipit dan dia berbalik ke samping. Semua orang di lapangan memandang pria berbaju biru itu, bingung. Setelah beberapa saat hening, setetes darah perlahan mengalir dari ujung hidung pria itu. Melihat adegan ini, semua orang memandang Mileye tidak jauh. Kapan dia mengambil tindakan? Kecuali pria berbaju biru bertiga, Zhan dan yang lainnya tidak tahu kapan Mileye bergerak. Di depan Mileye, pembunuh langit hendak bergerak, dan pria berbaju biru itu tiba-tiba berkata, "Aku saja." Pembunuh langit berhenti, dan dia minggir. Pria berbaju biru berjalan menuju Mileye, "Pedangmu sangat cepat." Mileye tidak menjawab laki-laki berbaju biru itu. Ia menoleh ke samping pada Zhan dan si botak, lalu transmisi suara energi misteri, "Kalau tidak ingin aku mati, segera pergi, aku punya kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup kalau sendirian." Si botak dan Zhan saling memandang, dan detik berikutnya, keduanya menggelengkan kepala. Si botak berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Ye, kami pergi, kamu akan mati lebih cepat. Adapun penyelamatan, aku percaya seseorang telah tiba di sini." Zhan pun mengangguk, "Saudara Ye, kamu lawan yang paling kuat, dan serahkan sisanya kepada kami. Aku sudah lama ingin belajar dari jenius klan Moko, haha." Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, "Hati-hati." Mengatakan itu, dia memandang pria berbaju biru itu. Kenapa klan Moko juga menginginkan harta itu? Pria berbaju biru itu tersenyum dan berkata, "Ingin." Suara itu terdengar, dan yang lainnya menghilang. Dan pada saat pria berbaju biru menghilang, telapak tangan Mileye yang terkepal tiba-tiba terbuka, dan dalam sekejap, bang! Sebuah ledakan terdengar tiba-tiba, dan kedua sosok itu mundur dengan keras. Tetapi segera, keduanya menghilang lagi. Kecepatan keduanya terlalu cepat, sangat cepat sehingga semua orang hanya bisa melihat bayangannya. Dan yang paling menakutkan adalah setelah pertempuran antara keduanya, tidak ada suara, semuanya begitu sunyi. Terlalu menakutkan. Tidak jauh, pembunuh langit dan pembunuh bumi tidak bergerak. Keduanya memperhatikan pria berbaju biru dan Mileye yang sedang bertarung. Dan Zhan dan yang lainnya juga tidak menyerang. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah menunggu orang-orang dari kota pengubur langit datang. Anda harus tahu bahwa 3 orang di depan mereka pasti yang terkuat di antara klan Moko, dan sekarang hanya ada satu Mileye di pihak mereka. Baik Wilson Sue maupun Tio Zhou tidak datang. Dalam hal ini, jika mereka melakukan langkah pertama, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Pada saat ini, Mileye dan pria berbaju biru tiba-tiba berpisah tidak jauh, dan keduanya dipisahkan oleh jarak 10 kaki. Pada saat mereka berdua mendarat di tanah, pria berbaju biru itu menunjuk dan menarik ke atas dengan lembut, "Bangun." Suara itu terdengar, dan di bawah kaki Mileye,
tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyebar ke arah Mileye seolah-olah hidup. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang tiba-tiba keluar dari ujung jari Mileye. Detik berikutnya, tanaman merambat di sekitar Mileye retak inci demi inci. Namun, tanaman merambat ini sepertinya tidak ada habisnya. Setelah beberapa saat, di sekitar Mileye sudah dikelilingi oleh tanaman merambat ini, tetapi tidak ada tanaman merambat yang bisa mendekati Mileye, karena pedangnya juga sangat cepat. Oleh karena itu, tanaman merambat akan dipotong olehnya sebelum mendekatinya. Namun, dia tidak bisa memotong semua tanaman merambat ini. Untuk sementara, ada jalan buntu. Pada saat ini, pria berbaju biru tiba-tiba membuka telapak tangannya, matanya perlahan tertutup, dan setelah hening beberapa saat, tangan kanannya tiba-tiba tertutup, bilah puluhan ribu angin. Suara itu terdengar, dan sekitarnya menonjol. Dalam sekejap, bilah angin yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Mileye, yang dikelilingi oleh tanaman merambat seperti badai yang dahsyat. Bilah angin ini tidak berwarna dan tidak terlihat. Mereka tidak bertentangan dengan tanaman merambat itu. Itu menembus langsung ruang hampa untuk datang ke Mileye. Melihat pemandangan ini, wajah Jones Zan dan yang lainnya tidak jauh darinya tiba-tiba menjadi serius. Dan di antara tanaman merambat, ekspresi Mileye menjadi serius. Metode apa ini? Tidak berani gegabah, Mileye merentangkan tangan kanannya. Pedang spiritual muncul di tangannya. Detik berikutnya, dia menginjak kaki kanannya, dan seluruh tubuh menyerbu ke depan. Kemanapun dia lewat, tanaman merambat retak, dan pada saat yang sama, di sekitar Mileye, dua pedang energi kecil dan tidak dapat dilacak bergerak cepat, karena kecepatannya terlalu cepat. Oleh karena itu, perisai cahaya besar muncul di sekitar Mileye. Kedua pedang energi inilah yang sekuat mungkin menahan bilah angin tersebut. Melihat Mileye menebas dengan pedang, pria berbaju biru itu tidak mengubah ekspresinya. Tangannya tiba-tiba saling menggenggam. Di bawah kakinya, tanah mulai bergetar hebat. Detik berikutnya, dia berkata dengan lembut, "Perisai bumi." Suara itu terdengar, dan kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan tenang. Dalam sekejap, perisai bundar emas tebal muncul di depannya, dan perisai emas ini baru saja memblokir pedang Mileye. Pada saat ini, di antara alis Mileye, cahaya kuning diam-diam mengembun. Detik berikutnya, Mileye memutar pedangnya dengan tajam, dan perisai bundar emas hancur. Di depan Mileye, pria berbaju biru sedikit mengernyit, dan ada sedikit kejutan di matanya. Jelek. Mileye mengayunkan pedangnya ke dada pria berbaju biru, tapi wajahnya muram. Karena pria berbaju biru sudah puluhan meter jauhnya. Pria berbaju biru itu menatap Mileye dan hendak berbicara ketika wajahnya sedikit berubah dan dia menyamping, tapi masih agak terlambat, dan seberkas cahaya pedang melewati bahunya. Seluruh lengan kanan pria berbaju biru itu jatuh dengan tenang, tetapi tidak ada darah. Tidak hanya itu, lengannya belum jatuh ke tanah, dan lengan lain tumbuh dari bahu kanannya. Melihat pemandangan ini, wajah Jones Zan dan yang lainnya tidak jauh dari sana tiba-tiba berubah menjadi jelek. Apakah ini tubuh keabadian? Wajah Mileye juga menjadi sedikit bermartabat. Pria berbaju biru itu benar-benar aneh. Pria berbaju biru memandang Mileye dan tersenyum sedikit. "Ayo lagi." Ketika suara itu terdengar, dia merentangkan telapak tangannya, dan nyala api tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Nyalanya putih dan sedikit aneh. Dan dengan munculnya nyala api ini, suhu di sekitarnya menjadi panas dalam sekejap, dan tidak hanya itu, sekitarnya mulai terbakar secara spontan. Pria berbaju biru memandang Mileye, ini adalah api jiwa kematian. Ini menempati urutan ke-6 dalam daftar keajaiban dunia.
Coba lihat apakah pedangmu bisa mematahkannya. Suara itu terdengar, tangannya tergenggam, nyala api tiba-tiba berubah menjadi pedang api, dan detik berikutnya, pedang api itu melesat lurus ke arah Mileye. Kemanapun api itu lewat, ruang hampa itu langsung terbakar. Melihat adegan ini, Johnson dan yang lainnya menatap Mileye dengan sedikit kekhawatiran di mata mereka. Di kejauhan, telapak tangan Mileye terbentang, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang penakluk jiwa. Mileye menusuk ke depan dengan pedangnya. Sebuah pedang menusuk, dan ujung kedua pedang itu saling bersentuhan. Dalam sekejap, pedang yang menyala itu bergetar hebat, dan kemudian terbang terbalik. Pada saat yang sama, kulit pria berjubah biru itu tiba-tiba berubah di kejauhan, dan dia mundur 100 meter. Dia menatap Mileye. Apa itu? Johnson dan yang lainnya tercengang. Mileye terdiam dan hatinya sangat berat. Baru saja, dia menggunakan pedang penakluk jiwa untuk memisahkan jiwa, namun gagal. Gagal. Mileye bertanya dalam hatinya, Jiwani, mengapa gagal? Setelah terdiam beberapa saat, Jiwani berkata, majikan muda, orang ini memiliki fisik yang istimewa, jiwa dan tubuhnya sangat aneh, aku tidak bisa memisahkan jiwanya. Fisik khusus. Mileye sedikit mengernyit, tubuh khusus apa? Jiwani berkata dengan sungguh-sungguh, di dunia, ada beberapa orang yang diberkati oleh alam. Mereka memiliki fisik khusus dan memiliki banyak keanehan. Orang ini adalah fisik yang istimewa, tetapi aku tidak tahu seperti apa fisiknya, tetapi yang pasti aku tidak bisa memisahkan jiwanya dari tubuhnya. Majikan muda harus waspada. Fisik khusus. Mileye menatap pria berbaju biru tidak jauh, pria berbaju biru juga menatapnya saat ini, dan ada sedikit ketakutan pada tatapan pria berbaju biru. Pria berbaju biru menatap Mileye, pedang apa yang ada di tanganmu ini? Mileye tertawa, pedang pembunuh. Suara itu terdengar, dia tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, mata pria berbaju biru itu menyusut, dan segera, tangan kanannya terbanting ke tanah di depannya. Bang! Tanah di bawah mereka berdua hancur dalam sekejap, dan pria berbaju biru tiba-tiba melompat. Dia meninju Mileye di depannya, tinjunya seperti sungai yang meledak. Ruang hampa di depannya langsung terguncang. Di saat yang bersamaan, sebuah momentum dahsyat langsung memaksa Mileye menghentikan langkahnya di depannya. Di hadapan pedang Mileye, pria berbaju biru itu memilih untuk menangkisnya. Segera setelah pedang dan tinju beradu, bang! Sebuah ledakan terdengar seperti guntur di lapangan, dan kemudian, mereka berdua mundur dengan keras, dan sementara Mileye mundur, seberkas cahaya pedang diam-diam datang ke pria berbaju biru. Pria berbaju biru itu tidak melihat cahaya pedang, tapi dia merasakannya. Pria berbaju biru itu tiba-tiba melipat tangannya dan membanting ke depan. Bang! Cahaya pedang itu hancur berkeping-keping, namun pria berbaju biru itu mundur sejauh 100 meter. Tidak hanya itu, tak terhitung bekas pedang muncul di lengannya. Tapi segera, bekas pedang ini menghilang dengan tenang, dan lengannya kembali normal. Melihat adegan ini, wajah Mileye tiba-tiba muram. Apakah tidak mungkin untuk mengalahkannya sampai mati? Wajah Johnson dan yang lainnya di samping juga sedikit jelek. Pria berbaju biru ini benar-benar menakutkan. Pria berbaju biru itu menatap Mileye, tangan kanannya terulur ke depan, dan detik berikutnya, sebuah pisau panjang terkondensasi dari tangannya. Melihat adegan ini, pembunuh langit dan pembunuh bumi, yang tidak jauh, saling memandang dengan tatapan serius di mata mereka. Karena mereka tahu bahwa pria di depannya jarang menggunakan pisau.
Pria berbaju biru itu mengepalkan pisau panjang di tangan kanannya dan memutarnya dengan lembut. Dalam sekejap, suara robekan yang tajam terdengar. Itu adalah suara ruang hampa yang terkoyak. Detik berikutnya, pria berbaju biru tiba-tiba terbang ke udara, dan di udara, angin, energi, api, guntur, listrik, kekuatan sumbernya, kekuatan ruang hampa, kekuatan bumi, kekuatan jiwa, kekuatan roh, dan kekuatan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul di langit pria berbaju biru yang memegang pisau di tangannya. Pada saat ini, ruang hampa dalam jarak 10.000 kaki mulai bergetar hebat, seolah-olah akan pecah, yang sangat menakutkan. Di udara, pria berbaju biru tiba-tiba tertawa. Dia menatap Mileye di bawah. Mileye, berani menerima pisauku. Di bawah, Mileye menatap pria berbaju biru. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benaknya, mundur. Suara Tuan Bai. Mundur. Mileye sedikit bingung, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak sanggup menangkis pisau ini. Mungkin akan mati. Mundur selangkah, kemungkinannya tidak terbatas. Jika kamu tidak mundur, kamu akan mati. Lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Mileye tiba-tiba berkata dengan lembut, "Jika tidak ada seorang pun, aku akan mundur. Dengan begitu banyak orang, aku tidak mampu kehilangan diriku." Suara itu terdengar, dan dia menatap pria berbaju biru, "Ayo bertarung." Suara itu terdengar, dan mutasinya menonjol. Bersambung.